Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilakan. Oke, apa ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa dia tidak hadir? Oke, kita doakan semoga Erin cepat sembuh ya. Oke, jadi kita langsung saja ke masuk ke materinya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Nah, sebelumnya kalian kan sudah belajar tentang medan magnet. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu medan magnet? Ya, silakan Rizky. Medan magnet merupakan daerah di sekitar magnet yang masih. Oke, benar sekali ya Rizky. Bagus kalau di antara kalian masih ada yang mengingatnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fenomena bagaimana medan magnet itu dapat menghasilkan arus listrik. Nah, fenomena ini dapat dijelaskan dalam induksi elektromagnetik. Nah, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar dari induksi elektromagnetik, kemudian menyatakan hukum Faraday dan hukum Lens, dan yang terakhir itu kalian mampu menunjukkan contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada sejarah induksi elektromagnetik. Jadi, induksi elektromagnetik ini dikemukakan oleh dua fisikawan ternama, yaitu Hans Christian Ørsted yang merupakan fisikawan asal Denmark. Dia mengungkapkan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian yang kedua adalah Nigel Faraday. Ini merupakan fisikawan asal England. Beliau mengungkapkan bahwa perubahan flux magnet dapat menghasilkan arus listrik. Nah, pada induksi elektromagnetik ini berkaitan dengan fenomena timbulnya peristiwa kelistrikan karena adanya laju perubahan flux magnetik. Nah, pada subbab ini kita akan membahas 5 pokok utama. Yang pertama itu ada flux magnet, kemudian ada GGL induksi, selanjutnya ada hukum Faraday dan hukum Lens, dan yang terakhir itu adalah aplikasi induksi elektromagnetik seperti generator listrik dan dinamo. Kita langsung ke flux magnetik. Flux magnetik ini merupakan jumlah garis-garis medan magnet yang menembus tegak lurus suatu bidang, dan dapat kita lihat pada gambar. Misalnya ini adalah bidang yang datar. Nah, garis-garis ini merupakan garis dari medan magnet. Nah, garis yang putus-putus atas itu merupakan garis normal. Nah, flux magnetik itu adalah jumlah dari garis-garis ini. Secara matematis, flux magnetik itu dirumuskan sebagai flux sama dengan B dikali A dikali cos theta, yang dimana flux adalah flux magnetik dalam satuan Weber, B merupakan medan magnet dalam satuan T, dan A merupakan luas bidang dalam satuan meter kuadrat, dan theta adalah sudut antara B terhadap arah normal atau tegak lurus bidang. Nah, di sini ada contoh soal suatu bidang berukuran 5 cm kuadrat berada dalam ruang bermedan magnet homogen 0,4 Tesla. Jika garis normal bidang membentuk sudut 60
Nah, yang pertama itu diketahui di sini adalah luas bidangnya kan itu sebesar 5 cm kuadrat. Nah, karena A itu satunya dalam meter kuadrat, jadi kita rubah dulu sehingga 5 cm per meter sehingga menjadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, selanjutnya itu adalah B atau medan magnetnya, ini sebesar 0,4 Tesla. Nah, selanjutnya itu tetanya sebesar 60 derajat. Yang ditanya adalah flux magnetiknya. Nah, kita masukkan nilai B-nya itu 0,4, nilai A-nya 5 kali 10 dan cos 60 itu setengah atau per 2. Nah, 5 dikali setengah kan 2,5. Nah, 2,5 dikali 0,4 itu 1 dikali 10 min 4 Weber. Nah, materi selanjutnya yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday ini menyatakan bahwa besar daya gerak listrik atau GGL induksi yang ditimbulkan antara ujung-ujung kumparan berbanding lurus dengan kecepatan perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan tersebut. Nah, sekarang kalian perhatikan ilustrasi dari percobaan hukum Faraday. Pada kondisi pertama saat magnetnya diam, apa yang terjadi pada jarum galvanometernya? Ya, silakan. Oke, jadi ketika kondisi kedua, ketika magnetnya digerakkan mendekati kumparan, apa yang terjadi pada jarumnya? Ya, jadi berdasarkan pengamatan peristiwa ini, jarum galvanometer itu akan bergerak jika magnetnya didekati ke kumparan. Nah, ketika magnet digerakkan masuk ke dalam kumparan, jarum menyimpang ke kanan, kemudian kembali lagi ke angka 0. Artinya arus listrik mengalir sesaat kemudian lenyap. Nah, dari pengamatan peristiwa ini, ada nggak pertanyaan yang terpikirkan di otak kalian atau di benak kalian? Oke, satu-satu silakan. Siapa dulu? Desina, silakan. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ada lagi? Oke, silakan Yuli. Kenapa jarumnya menyimpang saat magnetnya itu diam? Oke, jadi Ibu, dari pertanyaan-pertanyaan kalian kita dapat merumuskan masalah pada pembelajaran ini, mengapa medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Nah, ini ada ilustrasi lagi. Tiga rangkaian ini itu sama, yang membedakannya hanya kecepatan magnetnya saat mendekati kumparan. Nah, menurut kalian berdasarkan ilustrasi ini, bagaimana hubungan antara kecepatan gerak magnetnya dengan besar GGL induksi? Ya, silakan Golda. Hubungan antara kecepatan gerak magnet dengan besar GGL itu, semakin cepat magnet digerakkan maka jarum juga besar. Oke, benar sekali ya. Jadi ketika jika magnet digerakkan lebih cepat, maka perubahan medan magnet yang dirasakan oleh kumparan menjadi lebih cepat pula. Artinya flux magnetik berubah lebih cepat terhadap
waktu. Nah, secara matematis, hukum Faraday itu dirumuskan sebagai epsilon sama dengan min delta plus per delta T, yang dimana epsilon adalah tegangan GBL dalam satuan volt, kemudian delta plus merupakan perubahan flux magnetik dalam satuan Weber, kemudian delta T merupakan selang waktu perubahan flux magnetik dalam second. Nah, tapi setelah dilakukan percobaan lain dengan memvariasikan jumlah lilitan kumparan yang ada pada rangkaian, ternyata besar simpanan pada jarum juga semakin menjauh meskipun laju perubahan flux magnetiknya itu tetap, sehingga dengan ini persamaan hukum Faraday itu berubah menjadi epsilon sama dengan min n dikali delta plus per delta T, yang dimana n merupakan banyaknya lilitan dari kumparan tersebut. Nah, di sini ada contoh soal sebuah kumparan dengan 50 lilitan mengalami perubahan flux magnet sebesar 5 kali 10 pangkat 3 Weber dalam waktu 10 milidetik. Nah, hitunglah gaya gerak listrik GBL induksi pada kumparan tersebut. Nah, dari para kalian apakah ada yang ingin menjawab soal ini? Oke, silakan kelas. Terus dibagi 10.000 10 kali 10 pangkat 3. Ini nanti ini 50 kali 5 plus 10 kita sendiri 50 kali min kali 5. Oke, terima kasih Pras. Jawaban dari Pras tadi benar ya. Itu nilainya min 25 Weber. Nah, selanjutnya itu adalah hukum Lorentz. Nah, hukum Lorentz ini dikemukakan oleh Frederick Lorentz. Dia mengungkapkan bahwa jika gejala induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik yang menentang perubahan medan magnet atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik yang totalnya konstan. Nah, ini merupakan percobaan dari hukum Lorentz. Nah, ketika magnet digerakkan mendekati kumparan, maka jumlah flux magnetiknya itu bertambah. Nah, arah arus induksi itu menentang perubahan jumlah flux magnetik sehingga jarumnya itu bergerak ke kanan. Nah, ketika magnet diam, maka tidak ada perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Ini karena flux magnetnya konstan. Jadi di sini itu tidak ada tidak ada flux magnetik yang di sininya, sehingga tidak ikut GBL induksi dan arah induksinya. Nah, berbeda ketika misalnya ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan. Nah, maka flux magnetik yang di sini itu bertambah.
bertambah. Nah, akibatnya timbul flux magnetik yang menentang pertambahan flux magnetik yang ini menentang pertambahan dari flux magnetik yang dari magnet. Oleh sebab itu, arah kontribusi harus berlawanan dengan flux magnetik, sehingga flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Nah, begitu juga pada saat magnet digerakkan ke luar atau menjauhi kumparan. Nah, maka akan terjadi pengurangan flux magnetik dalam kumparan. Akibatnya pada kumparan timbul flux induksi yang menentang pengurangan flux magnet sehingga flux totalnya selalu konstan. Berdasarkan penyampaian materi dari Ibu tadi, apa kesimpulan yang dapat kalian ambil? Oke, silakan Tasya. Saya kesimpulannya saya ambil itu bahwa arus industri itu timbul dikarenakan adanya jumlah magnet. Oke, ada lagi? Silakan Alda. Menurut saya Bu, apabila semakin cepat masuk, maka semakin besar arusnya. Oke, jadi sebagian dari kalian sudah memahami secara garis besar dari materi induksi elektromagnetik ini. Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.